Direktur Utama atau Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Rifa Siahan atau RS, ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Ia diduga terlibat kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang periode 2018 hingga 2023 yang membuat negara mengalami kerugian hingga 193,7 triliun rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan penetapan status Rifa Siahan itu bersama dengan tersangka lainnya. Setelah memeriksa saksi, ahli, serta bukti dokumen yang sah, tim penyidik menetapkan 7 orang sebagai tersangka, kata dia. Penetapan Rifa Siahan sebagai tersangka setelah pemeriksaan terhadap 96 saksi, 2 ahli, dan bukti dokumen yang sah. RS akan ditahan selama 20 hari untuk proses pemeriksaan lebih lanjut bersama dengan 6 tersangka lainnya. Kasus korupsi yang dilakukan Rifa Siahan itu modusnya menyulap BBM RON 90 Pertalite jadi RON 92 Pertamax. RS melakukan pembayaran produk kilang untuk RON 92 atau Pertamax, tetapi BBM yang dibeli adalah jenis RON 90. BBM RON 90 itu kemudian dicampur di depo untuk menjadi RON 92. Kasus ini bermula dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM nomor 42 tahun 2018 yang mewajibkan PT Pertamina memprioritaskan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Aturan tersebut membuat pemenuhan kebutuhan minyak mentah dalam negeri dipasok dari dalam negeri. Namun hasil penyidikan Kejagung mengungkapkan RS, SDS, dan AP mengondisikan rapat optimalisasi hilir. Rapat itu menjadi dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Dengan begitu, pemenuhan minyak mentah dan kebutuhan kilang dilakukan melalui impor yang melawan hukum. Saat produksi minyak mentah turun, dibuat skenario untuk sengaja menolak kontraktor dan kontrak kerjasama. Dengan skenario itu, produksi minyak mentah K3S dianggap tidak memenuhi nilai ekonomis, padahal harga yang ditawarkan masih tergolong rentan harga normal. Selain itu, produksinya juga ditolak dengan alasan tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan. Alhasil, minyak mentah produksi K3S diekspor ke luar negeri, sementara kebutuhan minyak mentah dalam negeri dipenuhi melalui impor. Abdul Qohar menuturkan ada perbedaan harga yang sangat tinggi antara minyak mentah impor dan produksi dalam negeri. Para tersangka diduga mengincar keuntungan lewat tindakan pelanggaran hukum ini. Tersangka RS, SDS, dan AP juga memenangkan broker lewat cara yang melawan hukum. Sementara tersangka DW dan DRJ berkomunikasi dengan AP untuk memperoleh harga tinggi saat syarat belum disetujui oleh SDS ketika mengimpor minyak mentah dan dari RS untuk produk kilang. Pada saat proses impor minyak mentah dan produk kilang ditemukan adanya manipulasi atau markup kontrak pengiriman yang dilakukan YF lewat PT Pertamina International Shipping. Akibatnya negara harus membayar fee sebesar 13 hingga 15% yang menguntungkan tersangka MKAN. Perbuatan melawan hukum ini mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar 193,7 triliun rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.